Selamat siang saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Pada hari ini kita akan memberikan mata kuliah kewarganegaraan. Jadi mata kuliah kewarganegaraan itu kalau kita lihat di situ dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu merupakan mata kuliah wajib ya. Dimanapun Anda, di perguruan tinggi manapun seluruh Indonesia, itu mata kuliah kewarganegaraan itu adalah wajib. Ya. Nah, di dalam mata kuliah kewarganegaraan itu, meskipun saudara kemarin mungkin di SMP, SMA sudah ada kewarganegaraan, marilah kita adakan suatu penyegaran bahwa mata kuliah kewarganegaraan ini itu sebetulnya kalau secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pendidikan tinggi itu sebetulnya saudara itu diharapkan dengan mata kuliah kewarganegaraan itu akan tumbuh dan berkembang rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air itulah yang akan dicapai oleh mata kuliah kewarganegaraan. Nah, cinta tanah air dan rasa kebangsaan itu tadi memang harus didasari kepada satu Pancasila, didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, didasarkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, didasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mata kuliah kewarganegaraan itu bagaimana Anda rasanya cinta tanah air dan rasa kebangsaan itu muncul ya, yang didasarkan pada 4 pilar kebangsaan itu. Nah, bagaimana cakupan aspeknya? Mata kuliah kewarganegaraan yang akan kita berikan di sini itu adalah ada 3 aspek. Yang pertama apa? Aspek akademik. Kemudian yang kedua itu adalah aspek kurikuler. Kemudian yang ketiga itu aspek sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita relevansikan dengan Tridharma perguruan tinggi itu tampaknya mata kuliah kewarganegaraan itu diarahkan kepada pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. 3 aspek itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi dalam konsep materinya kewarganegaraan itu, maka ada aspek namanya pengetahuan, knowledge, kemudian aspek disposition, sikap, kemudian ada aspek keterampilan, ya, ada aspek keterampilan, skill gitu. Nah, oleh karena itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang kita berikan pada Anda ini, itu kita sesuaikan dengan kondisi adanya pandemi COVID-19. Ya. Jadi konteksnya itu kita sesuaikan dengan adanya pandemi COVID-19, maka capaian pembelajaran di sini adalah mata kuliahnya, capaian pembelajaran mata kuliah maksud saya, itu adalah bagaimana Anda itu mempunyai partisipasi yang aktif. Partisipasi yang aktif membangun kehidupan Indonesia itu yang damai, tidak kontradiktif, ya, yang menyatu, terpadu, ya, didasarkan kepada nilai Pancasila tadi. Ini capaian pembelajaran ini. Oleh karena itu, deskripsi mata kuliah pada hari ini itu kita ambil yaitu integrasi. Jadi integrasi. Nah, integrasi maknanya itu sebetulnya integrasi itu adalah penyatuan, keterpaduan dari berbagai kelompok menjadi satu. Menyatukan bagian unsur-unsur menjadi satu. Nah, dalam hal ini itu ada macam-macam jenis integrasi. Coba Anda lihat, renungkan, ada integrasi asimilasi,
ada integrasi akulturasi. Apa bedanya? Coba kita lihat. Integrasi namanya asimilasi itu adalah penggabungan dua unsur atau lebih, tapi meninggalkan ciri khas yang bergabung. Jadi ciri khas yang bergabung itu akan lebur gitu. Apa ada? Ada sekarang. Coba kita lihat. Integrasi asimilasi. Kalau Anda menirukan memakai pakaian, misalkan pakai turis asing. Turis asing memakai baju, celana, topi, saudara tiru. Nah itu menandakan saudara itu berintegrasi tapi asimilasi. Ciri khas Anda itu hilang. Kemudian kalau integrasi akulturasi, kedua-duanya itu tidak hilang. Bergabung, budaya satu dan budaya lainnya itu bergabung, tetapi tidak hilang. Saling menerima. Apa itu? Contohnya misalnya begini. Saudara pernah lihat ya, budaya Cina dengan budaya Betawi. Ya. Itu melahirkan tari lenong dan cokek. Ini hilang sekali. Budaya Betawi hilang, budaya Cina hilang. Tari cokek dan lenong. Sehingga bentuk suatu kebaruan. Nah, integrasi ini kita kemukakan di sini, kita akan bicara dulu integrasi yang bersifat politis. Yang politis. Pertama, integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa dan tingkah laku. Integrasi bangsa itu pernah. Coba kita lihat sekarang. Pada waktu kita sebelum Sumpah Pemuda, ya, belum Sumpah Pemuda, ada namanya Yong Jawa, Yong Silebes, Yong Sumatera. Menyatu satu identitas bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian ada integrasi wilayah sekarang. Bicara wilayah, coba kita lihat sekarang. Integrasi wilayah itu kabupaten-kabupaten dalam lingkup provinsi. Provinsi, lingkup pemerintah pusat. Nah ini berarti ada integrasi. Ya. Dari wilayah terkecil, besar, kemudian pusat. Itu adalah integrasi wilayah. Tapi bersifat apa? Ini bersifat vertikal. Integrasi vertikal. Ada juga integrasi berdasarkan horizontal. Contohnya misalkan begini. Provinsi, pemerintah pusat. Kabupaten, provinsi, pemerintah pusat. Integrasi vertikal. Tetapi kalau yang horizontal, interaksi antara provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu yang horizontal. Interaksi antara kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kota Solo, Boyolali, itu adalah horizontal. Ya. Ini kaitannya dengan integrasi vertikal dan horizontal, pada khususnya adalah wilayah. Saudara sekalian, kemudian integrasi elit massa. Elit massa itu berarti adanya integrasi pola pikir, pola tindak antara penguasa dengan yang dikuasai atau rakyat, antara pemerintah dan rakyat, antara pemimpin partai politik dengan partisipannya. Integrasi antara tokoh dengan partisipannya. Ini adalah integrasi elit massa. Pendek kata, integrasi elit massa itu menyatunya pola tindak, pola pikir antara penguasa dengan rakyat. Itu elit massa. Kemudian integrasi nilai. Kita lihat, kalau kita dikatakan misalnya barang sesuatu itu mesti punya nilai. Ada nilai-nilai yang harus dianut.
Si A menganut nilai X hijau, kemudian B biru, C kuning, kemudian D abu-abu. Kalau integrasi berarti harus ada satu nilai yang bisa mengakomodasi dari nilai yang lain. Kalau di Indonesia, kalau saudara lihat, mestinya integrasi nilai kita adalah nilai Pancasila. Ya. Pancasila itu adalah contoh konkret. Ya. Kemudian kita berikutnya lagi ada integrasi tingkah laku. Coba kita lihat saudara sekalian. Kalau saudara masuk di ya, organisasi kemahasiswaan gitu, yang terdiri dari bermacam-macam tingkah laku. Tapi ketika masuk BEM, mau tidak mau Anda harus mengikuti aturan main dari BEM itu sendiri. Contohnya kita misalkan, Universitas 11 Maret, namanya Lembaga Universitas 11 Maret. Terdiri dari bermacam-macam fakultas, dari bermacam prodi-prodi. Tapi ketika menyatu menjadi Universitas 11 Maret, maka harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Universitas 11 Maret. Pendek kata, dari unsur-unsur integrasi tadi harus mencapai tujuan yang satu, yaitu lembaga Universitas 11 Maret ini. Ini integrasi tentang tingkah laku. Saudara sekalian, loh, mengapa perlu integrasi permasalahan itu? Mengapa perlu integrasi? Lah, integrasi itu menjadi kuat kita itu. Jangan desintegrasi. Integrasi itu sebenarnya merupakan identitas kita. Ya. Menyatu, keterpaduan, itu identitas kita. Jangan sampai desintegrasi. Apa? Kita lihat sekarang. Kalau kita ini mempunyai suatu toleran yang besar, mungkin kita menjadi kontribusi terhadap integrasi. Kita mempunyai nasib dan sepenanggungan, mungkin mempunyai kontribusi terhadap integrasi. Jadi faktor-faktor integrasi itu ternyata banyak sekali. Tapi meskipun itu, ada faktor-faktor juga yang menghambat integrasi. Yaitu sifat jadi etnosentris kita, ya. Sifat yang mengagungkan diri kita, sifat mengagungkan suku kita, sifat mengagungkan pola pikir kita lebih unggul dari yang lain, bahwa mereka yang paling benar gitu, maka akan sulit kita menjadi suatu integrasi. Oleh karena integrasi ini yang merupakan satu ciri khas, ya, tuntunan kita menjadi identitas nasional kita, ya. Contohnya misalkan identitas nasional kita itu ada bendera, ya, kemudian ada bahasa, kemudian ada Undang-Undang 45. Ini contoh konkret hasil integrasi dari bermacam-macam komponen yang ada di Indonesia. Ya. Saudara sekalian, dari integrasi-integrasi itu tadilah tugas kita, marilah kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi bangsa, jadikanlah kita itu penyatu, ya, perekat. Baik itu adalah perekat di dalam masyarakat, perekat dalam berbangsa dan bernegara. Sebab dalam masa COVID ini, ternyata peluang untuk desintegrasi itu ada itu. Coba kita lihat sekarang, ya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kalau tidak saling pengertian, hubungan kita dan tetangga kita tidak saling pengertian, ada protokol namanya kesehatan itu adalah kita akan terjerumus kepada disintegrasi. Ya. Oleh karena itu dengan integrasi gitulah kita menjadi satu, menjadi kesatuan, tetapi jangan sampai menghilangkan, ya, menghilangkan fondamen dasar kita dalam kehidupan kita. Yang paling pokok, ya, di situ adalah nilai-nilai dasar Pancasila itu. Memang kaitannya besar sekali Pancasila dengan PKN, sehingga saudara mendapatkan Pancasila lalu saudara mendapatkan PKN. Ya. Kalau Pancasila itu hanya mengarah kepada ideologi, lah saudara itu dituntut kewarganegaraan itu diarahkan kepada pengamalan itu, partisipasi aktif. Ya. Bagaimana ideologi itu bisa terwujud dalam kenyataan, ini partisipasi kita. Lah oleh karena itu marilah kita contoh, ya,
untuk menjadi integrasi itu contoh dari Bung Hatta ya. Bung Hatta itu ternyata itu dalam biografinya itu ternyata tokoh integritas ya. Tokoh integritas Bung Hatta itu ya. Adanya integritas ya, selalu jujur, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian kita juga bisa meniru dari ide dari Bung Karno, di situ gotong royong, sama-sama kita kerjakan bersama ya, untuk tujuan kita bersama ya, bisa menyatu integritas. Ya. Demikianlah saudara-saudara kalian mahasiswa yang saya banggakan, satu harapan bagi Anda sebagai generasi penerus, maka untuk mendalami materi dari integrasi ini, maka saudara bisa mengkaji lebih lanjut, yaitu buku tentang kewarganegaraan maksud saya, sebagai mata kuliah wajib umum yang saya buat dengan Pak Kelan. Lalu saudara juga menguasai Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan. Saudara juga bisa mendalami lagi buku wajib dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Pengajaran. Di situ adalah pendidikan kewarganegaraan. Itulah saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Nanti ada tugas lain, yaitu praktek kewarganegaraan yang berupa adalah portofolio kewarganegaraan. Untuk menguji aspek pertama itu adalah aspek knowledge, aspek disposition, dan aspek skill. Ya. Ketiga-tiganya menyatu. Ya. Nanti akan kita kirim melalui tugas email. Itu demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita diberi berkah dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.